Halo, selamat datang di channel pameran franchise, Play Franchise and License Expo Indonesia. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya agar selalu mendapatkan info terbaru mengenai kewirausahaan. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat-sehat selalu. Seperti yang ada di brosur gitu ya. Saya diminta untuk berbagi ke Anda semua, tentunya pengalaman, karena yang saya bagikan, saya jarang berbagi teori karena saya bukan akademisi gitu ya. Ini lebih ke pengalaman aja. Jadi saya akan bicara tentang bagaimana sih kita mengelola atau membuat strategi keuangan ya di situasi krisis berdasarkan prakteknya. Jadi apa sih yang itu menurut saya jauh lebih penting. Oke, kita akan lihat ya teman-teman. Saya mau share screen sebentar. Oke, saya coba share screen ya. Saya akan coba sedikit sharing ke Anda semua tentang how you manage your cash during crisis gitu ya. Jadi cash flow gitu ya. Jadi bagaimana kita jaga keuangan kita, bagaimana bisnis kita biar selamat nih lagi kondisi seperti ini gitu kan. Banyak di antara teman-teman kita yang pada saat pandemi ditutup semuanya. Ada yang jalanin, ada yang ngerubah bisnis model. Wah, macam-macam deh gitu kan. Artinya saya tahu apa yang mereka putuskan itu memang pasti mereka punya alasan masing-masing, gitu ya. Ada yang mereka nggak mau ngambil resiko, gitu ya. Ada yang mereka masih mau mencoba dan segala macam. Nah, mudah-mudahan apapun strategi yang Anda ambil pada saat krisis seperti ini, kalau bisnis Anda terdampak pandemi, gitu ya, mudah-mudahan strategi itu berhasil. Pada saat krisis, apa sih yang kita mesti lakukan ya secara keuangan? Kita coba lihat dulu, teman-teman. Oh ya, saya mau kenalan dulu nih. Tadi udah diperkenalkan sih. Saya Yusak, saya masih aktif sebagai CEO di Serasa Food. Ini salah satu perusahaan yang bergerak di bidang consumer good dan bisnis kami lebih banyak ke B2B. Jadi sebelum pandemi, bisnis saya 70% lebih banyak ke supply ke hotel, resto, cafe ya untuk kebutuhan bumbu, sambal dan lain-lain. Lalu saya juga founder dari Smart Financial Map, Smart Business Map ya, kalau teman-teman kenal Pak Budi Isman, saya bersama-sama dengan beliau. Saya juga business advisor di beberapa perusahaan. Ada perusahaan-perusahaan yang coba saya bantu untuk saya kembangkan, dan memang banyak perusahaan-perusahaan yang sifatnya itu dia licensing ya atau dia franchise. Saya juga bantu mereka dalam membuat strategic planning gitu. Lalu ya saya certified financial model and valuation analyst gitu kan. Jadi saya juga banyak membantu perusahaan untuk melakukan valuasi ketika mereka mau ketemu investor dan segala macam. Saya juga financial expert di Foodies, financial expert di Business ID gitu kan, dan saya juga dosen, tapi bukan dosen tetap, dosen tamu ya, tapi rutin sih di beberapa kampus. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi saya bukan akademisi, jadi saya akan sharing ke Anda tentang apa sih praktek-prakteknya aja gitu ya, keuangan yang kita bisa lakukan. Nah, ini ada sebuah data memang. Apa sih yang bikin perusahaan itu fail atau bangkrut? Ya, datanya mengatakan cash flow. Gitu ya. Bukan karena produknya nggak bagus, bukan produknya jelek, bukan konsepnya nggak bagus, ya, tapi karena cash flow. Jadi cash flow ini penyebab 82% ya bisnis itu fail. Gitu kan. Dia kalau udah kehabisan uang ya udah selesai. Nah, data yang lain juga menyebutkan bahwa run out of cash itu 29% itu mengakibatkan kegagalan, bangkrut. Nah, kenapa saya fokus di cash flow? Kenapa saya nggak bahas neraca, nggak bahas yang lain gitu kan? Ya karena di waktu yang sesempit ini nggak banyak yang bisa saya sampaikan. Yang penting aja, dan yang penting adalah udah pasti cash flow. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita coba intip dulu nih, ya bisnis-bisnis yang bercabang-cabang, yang franchise, gitu ya, pada saat pandemik seperti apa. Ya, saya banyak punya data, tapi yang saya akan tampilkan yang udah TBK aja. Karena kalau TBK kan semua orang boleh lihat datanya kan. Nah, saya ambil contoh Daking, ya. Di Daking, bagaimana kondisi Daking ya pada saat pandemik? Ya, kita bisa lihat di sini. Bulan Januari sampai Maret tahun 2020 penjualannya itu turun minus 27%. Gitu ya, 27%. Jadi dia Januari Maret itu minus 27%. Saya kurang tahu detailnya gimana data ini, tapi mungkin asumsi saya 2020 mereka minus growth-nya, minusnya itu di bulan Maret.
ya karena satu kuarter itu kan cuma 3 bulan gitu ya. Jadi Januari Februari mungkin mereka bagus gitu ya, tapi ketika masuk Maret mereka babak belur karena COVID-19 itu pertama kali diumumkan di awal Maret, dan pada saat awal Maret itu betul-betul semuanya panik gitu ya, panik, ada di rumah aja. Pada saat itu kasus masih hitungannya masih masih 2 orang, 3 orang, 6 orang, 10 orang, tapi kita di rumah ajanya tuh betul-betul hikmat gitu loh. Beda dengan saat ini, ketika kasus sehari udah ribuan, kita malah banyak yang keluar rumah, jadi udah capek juga kali. Nah, ini kondisinya, ya ini Daking minus 27% Januari Maret. Lalu apa yang terjadi during pandemic, during PSBB, JPF April dengan sampai Jun, ini kuartal kedua minusnya sampai 95%. Luar biasa ya. Tahun 2019 omsetnya Daking itu di bulan April sampai Jun ya, itu 209 M gitu ya. Tahun 2020 cuma 10 M aja. Gitu kan. Jadi manage grow sampai 95%. Dan kalau kita lihat laba ruginya ya udah pasti babak belur lah ya. Nah, jadi ini kita bisa lihat nih. Lalu kita lihat lagi misalkan datanya apa nih? Di sini ada beban umum administrasi. Di sini ada karyawan nih teman-teman nih. Kalau kita lihat di tahun 2019 gitu ya, itu dia punya beban umum administrasinya sebesar 144 miliar. Ya gede banget ya di sini ya. Nah, begitu 2020 langsung tinggal 5 miliar. Ini udah ketahuan deh, ini udah pasti banyak yang dirumahin ini. Gitu ya, habis dia efisiensi dan segala macam. Nah, ini salah satu kondisi ya, kita ambil contoh aja. Mudah-mudahan Anda tidak terlalu seperti ini gitu ya, masih bisa bertahan gitu ya. Apa yang menyebabkan? Yang menyebabkan ya cuma satu. Ya, pertama pandemi, yang kedua Daking lebih banyak di mall. Dan mall hampir semuanya kena, dan Daking banyak outletnya tuh lebih banyak di Jakarta. Kalau nggak salah cuma satu di Surabaya, kurang tahu juga. Ya, Anda bisa lihat. Lalu data yang lain gimana? Ini Pizza Hut. Kita bisa lihat ya, Pizza Hut udah TBK juga. Kalau kita lihat Pizza Hut tidak terlalu parah ya. Kita lihat penjualan tahun 2019 ya itu di 1,9 T gitu ya. Ini kita bisa lihat nih penjualannya dia. Tahun 2020 cuma turun jadi 1,8 atau minus 6%. Kalau kita lihat di sini minus sampai 95%, di sini minusnya cuma 6%. Oke, apa pelajaran yang kita bisa lihat di sini ya? Walaupun di sini laba bersihnya juga minus sampai 89%, tapi ini ada faktor yang lain. Kalau saya lihat ini lebih banyak soal financing. Oke, nah kalau kita lihat di sini, apa yang membedakan? Ya, apa yang membedakan? Saya terus terang kurang tahu apakah Pizza Hut dengan PHD itu satu perusahaan atau enggak, dan dua-duanya listing atau enggak. Kalau Anda punya informasi itu, tolong sampaikan ke saya. Karena saya belum baca secara detail ya, dia punya profil. Tapi kalau ini ternyata ada PHD di dalamnya, PHD mungkin salah satu yang nyelamatin. Ya, PHD salah satu yang menyelamatkan Pizza Hut. Itu mungkin feeling saya. Kenapa? Karena PHD fokus di delivery. Gitu ya, dari awalnya memang dia delivery. Gitu loh. Nah, lalu saya juga cek ke teman-teman yang udah bermain di bisnis kemitraan, yang dia bisnis F&B kemitraan, yang dia punya banyak sekali cabang, yang fokusnya ke delivery itu malah tumbuh ya during pandemic. Ya, jadi during pandemic mereka justru tumbuh gitu loh penjualannya. Jadi yang dine in yang babak belur, kalau kita lihat yang dine in, kalau yang delivery malah naik. Saya ada teman tapi saya nggak menyebut merek lah ya. Nah, mereka juga tumbuh, tapi memang bisnis modelnya delivery. Nah, ini mungkin analisa saya kenapa Pizza Hut hanya turun single digit. Gitu ya. Lalu bagaimana data yang lain? Nah, ini data dari Tirto saya dapat gitu ya. Mitra GoFood meningkat 40% during pandemic. Selama pandemic mereka naik 40%. Nah, artinya di sini bisa kita lihat gitu ya. Walaupun kita ini ada pandemik gitu ya, tapi ternyata nggak semua bisnis model itu terkena ya, terkena. Justru bisnis model yang bisnis kemitraan, F&B, kuliner gitu ya, yang dia basisnya adalah delivery, malah dia meningkat sampai dengan 40% peningkatan luar biasa gitu loh. Ya kan kita tahu ya, kenapa?
Karena mungkin kebutuhan orang masih ada, cuma cara orang membelinya aja yang berubah. Yang tadinya orang belinya harus ke restoran, sekarang orang belinya pesan GoFood. Jadi tapi makanannya itu tetap berputar ternyata. Nah, ini kita bisa lihat. So, pelajaran apa yang mesti kita lihat di sini, teman-teman? Kalau saya lihat di sini pelajarannya adalah berarti memang kita harus mempersiapkan beberapa pilar, ya, beberapa pilar distribusi produk, ya. Mungkin kita nggak cuma fokus nanti di outlet atau di tempat atau dine in atau Anda menunggu orang datang ke tempat Anda gitu ya. Anda harus bisa menyiapkan satu pilar yang lain ya. Either itu Anda mau pakai delivery system atau Anda bekerja sama dengan logistik company atau apapun itu. Karena memang ada beberapa pakar juga mengatakan bahwa misal pun ya, kalaupun pandemi ini selesai dengan vaksin, kebiasaan orang mungkin akan nggak terlalu berubah signifikan. Artinya orang akan lebih banyak bekerja dari rumah. Beberapa perusahaan malah udah permanen, ya, yang namanya work from home itu permanen. Jadi ternyata work from home itu yaitu salah satu uji coba aja, ternyata bekerja itu nggak mesti dari kantor. Beberapa karyawan di kantor saya juga udah saya work from home, dan saya juga berpikir even nanti vaksin sudah ditemukan ya mungkin dia ya work from home aja, nggak begitu loh. Jadi nggak ada bedanya dia kerja ke kantor atau enggak, ya beda-beda tipis lah. Jadi seperti itu ya teman-teman, itu mungkin pelajarannya. So, apa yang mesti kita lakukan? Ya, apa yang kita mesti, ini bisnis modal ya, apa yang mesti kita lakukan? Nah, sebelum saya kasih materi ke Anda, gitu kan, saya pengen tahu dulu nih, bisnis Anda saat ini itu seperti apa? Apakah ada di nomor 1, nomor 2, nomor 3, atau nomor 4? Nah, bisnis Anda kalau di nomor 1, berarti bisnis Anda masih profitable dan cash flow-nya positif. Gitu loh. Jadi kalau Anda ada di nomor 1, saya ucapkan selamat gitu ya. Ya, kemungkinan besar Anda tidak terpengaruh pandemi. Gitu, karena nggak semua bisnis terpengaruh, nggak semua bisnis modal terpengaruh. Ya, yang kedua adalah kalau Anda nomor 2 yang hijau ini, Anda mungkin loss, tapi Anda tetap masih bisa menjaga cash flow. Kok bisa sih loss menjaga cash flow? Ya banyak caranya. Ya mungkin Anda akhirnya harus berkorban profit gitu ya. Anda kasih diskon, yang penting Anda punya cash flow. Karena memang betul di situasi seperti ini yang bertahan adalah orang yang punya cash. Gitu ya. Kalau kita nggak punya cash, sudah babak belur deh. Yang nomor 3 ini mungkin perusahaan Anda masih profit, tapi Anda negatif cash flow. Uangnya nggak ada, untung tapi nggak ada uangnya. Gitu ya. Nah, apakah Anda seperti ini, atau Anda ada di nomor 4 nih? Udah lagi rugi, cash flow-nya negatif lagi. Ya. Nah, apakah Anda di nomor 1, 2, 3, atau 4? Gitu ya. Nah, di sini kenapa harus seperti ini? Karena kalau tadi sesuai dengan judul, ya sesuai dengan judul, manajemen keuangan selama pandemik, semuanya sangat relatif, gitu loh. Karena apa yang kita harus lakukan tergantung dari situasi bisnis Anda. Jadi kita nggak bisa nih menerapkan semua strategi bisnis ya berdasarkan keuangan diterapkan ke semua kondisi bisnis, nggak bisa. Anda harus tahu dulu kondisinya sekarang lagi seperti apa, baru kita tentukan. Sama aja kayak orang sakit lah. Orang sakitnya apa, dikasih obatnya apa gitu loh. Jadi seperti itu ya. Jadi Anda harus tahu dulu kondisi bisnis Anda sekarang seperti apa, baru kita cari jalan keluarnya seperti apa. Oke, mudah-mudahan Anda udah tahu nih, Anda di nomor 1, 2, 3, atau 4. Oke, nah kita akan lebih fokus lebih banyak ke cash flow ya teman-teman ya. Bisa nggak nih ada perusahaan yang rugi seperti ini nomor 2, tapi dia masih positif cash flow? Jawabannya bisa banget. Kenapa? Karena yang namanya pintu masuk arus kas itu, uang masuk, uang keluar, nggak semuanya dari operating activities, nggak semuanya dari laba rugi, nggak semuanya cuma dari omset, dari segala macam. Ya, karena ada pintu yang lain. Ya, jadi ada 3 pintu. Yang pertama adalah pintu operating, ya ini pemasuk laba rugi ya, lalu ada investing ya, dari Anda beli aset ya atau Anda jual aset. Yang ketiga adalah dari financing ya, apakah Anda masih mendapat pendanaan dari bank ya, Anda dapat investor dan segala macam. Jadi pintu masuk, uang keluar itu ada 3 teman-teman. That's why kenapa banyak bisnis-bisnis yang kalau kita lihat ya,
dia kayaknya kok bakar uang aja gitu loh. Kok ngiklannya gila-gilaan gitu loh. Padahal bisnisnya baru. Ya mungkin memang dia secara operating masih negatif, tapi dia mungkin secara financing masih oke. Mungkin dia masih dapat pendanaan dari investor, ya, atau dia masih mendapat pendanaan dari krediturnya. Nah, kita nggak tahu. Jadi seperti itu ya teman-teman. Poinnya adalah kita harus selamatkan cash flow dari pintu manapun selama pandemik seperti ini. Nah, so apa yang mesti Anda lakukan teman-teman pada saat pandemik seperti ini? Yang Anda harus lakukan pertama kali adalah Anda harus mapping dulu. Ya, mapping kondisinya seperti apa. Ya, Anda harus betul-betul bisa berhitung. Ya, bisa berhitung pada saat pandemik seperti ini kira-kira apa yang akan terjadi. Sales Anda, penjualan Anda akan turun berapa persen. Lalu Anda lihat dari sisi cost-nya. Ya, kira-kira dengan sales yang turun 50%, sales yang turun sampai 70%, bisa nggak menutupi semua cost yang ada. Gitu ya. Lalu apa yang mesti dilakukan? Jadi Anda harus betul-betul cari tahu dulu kondisi bisnis Anda itu seperti apa, separah apa. Ya, kita bisa lihat tadi, sama-sama bisnis franchise gitu kan, punya banyak cabang, sama-sama bermain di F&B, tapi Daking dengan Pizza Hut beda kondisinya, gitu ya. Jadi Anda harus tahu dulu kondisinya. Nah, setelah Anda tahu kondisinya, ya baru Anda tentukan kira-kira crisis work plan-nya apa. Ya Anda harus tentukan dulu nih program pada saat krisisnya ini apa yang mesti Anda lakukan pada saat krisis seperti ini. Dan pastikan pada saat krisis seperti ini perusahaan Anda muncul yang namanya sense of crisis. Jangan sampai lagi krisis seperti ini kita masih slow, masih santai, tim kita, karyawan kita ngerasa seolah-olah nggak ada apa-apa, itu nggak bagus. Ya semua tim itu harus betul-betul paham ya bahwa perusahaan sedang krisis. Ya, itu yang harus kita tularkan tuh. Oh, ini harus betul-betul ini lagi masalah nih, ayo bantu, ayo bersama-sama, gitu ya. Nah, apa yang saya lakukan pada saat pandemi pertama kali? Yang pertama saya lakukan adalah saya langsung bikin skenario cash flow. Ya, itu yang pertama saya lakukan. Ya, kenapa? Karena cash flow adalah darahnya dari perusahaan. Jangan sampai kita kehabisan darah. Jadi saya langsung bikin beberapa skenario untuk cash flow, ya. Jadi skenario jika omset turun sampai sekian persen, jika omset turun sampai sekian persen, maka apa yang mesti perusahaan lakukan itu udah saya buat. Lalu yang kedua adalah saya bikin yang namanya emergency team. Ya, di tim-tim kita kumpulin juga. Ya, kita kumpulin orang-orang yang menurut kita dia bisa kita ajak untuk bergabung di dalam emergency team. Orang-orang ini adalah orang-orang inti, ya, orang-orang kunci di bisnis Anda. Ya, Anda kumpulin gitu ya mereka, lalu ajak mereka bicara, ya, untuk membahas tentang oke apa lagi yang mesti kita lakukan, ya, berdasarkan dengan data dan asumsi-asumsi yang udah Anda miliki. Dari situ kita bikin work plan. Nah, kalau bisa bikin work plan-nya jangan panjang-panjang, gitu ya. Kenapa? Pada saat krisis yang kita jalankan semuanya harus short term, gitu ya. Kadang-kadang planning itu harus berubah. Seminggu, 2 minggu, 1 bulan, itu udah ganti lagi strateginya tuh. Pada saat krisis seperti ini, seperti itu. Beda pada saat situasi normal. Situasi normal mungkin kita udah bisa bikin business plan atau annual plan tahunan yang Anda akan eksekusi selama 12 bulan. Tapi pada saat krisis, nggak bisa seperti itu. Anda harus bikin crisis plan, ya, lalu Anda eksekusinya mungkin 2 minggu baru bisa berubah lagi, 1 bulan bisa berubah lagi. Nah, kira-kira seperti itu, teman-teman. So, apa sih yang mesti dilakukan? Yang mesti dilakukan, kalau Anda ada di nomor 1 tadi, gitu ya, saya ucapkan selamat, di sini waktu yang tepat mungkin Anda untuk memikirkan long-term program. Apakah Anda mau ekspansi, apakah Anda mau memperbesar market share, gitu ya, apakah Anda mau lakukan aksi korporasi, terserah Anda. Anda punya strategic planning, Anda punya long-term program untuk bisa menjalankan bisnis Anda. Silakan, kalau Anda ada di nomor 1. Mungkin waktu yang tepat, di saat lawan lagi lemah, Anda kuat, ya udah, terserah Anda mau lakukan. Tapi catatannya adalah tetap control cost when improving. Tetap jaga-jaga, tetap Anda harus punya jalan keluar dari setiap resiko yang Anda harus lakukan. Gitu ya. Lalu kalau Anda ada di nomor 2, ya, ada nomor 2. Nomor 2 di mana sih? Nomor 2 di kanan bawah ya. Kita bisa lihat apa sih yang mesti dilakukan.
ini kita bisa lihat kondisinya bisa macam-macam. Banyak perusahaan yang saya lihat, ya, mereka mengorbankan profitability untuk bisa mendapatkan cash flow. Ya, ngomong-ngomong, saya beberapa hari terakhir ini saya suka ngintip-ngintip perusahaan yang TBK. Kenapa? Karena laporan Q2-nya udah keluar. Saya lagi nunggu laporan Q3 gitu ya. Menarik sih, karena wah itu betul-betul babak belur. Nah, apa yang saya lihat? Yang pertama udah pasti penjualan lah, gitu kan. Lalu dari sisi cost-nya bagaimana mereka. Lalu neracanya juga saya lihat. Nah, ada banyak beberapa perusahaan ya yang saya lihat neracanya itu gede sekali di inventory ya, dari sisi di inventory mereka gede banget, dan pertumbuhan inventorinya dibandingkan dengan tahun lalu itu sangat signifikan. Nah, feeling saya mungkin mereka memang udah stocking ya inventory, lalu terjadi pandemik dan mereka susah jualnya, dan kalau terlalu lama itu akan nggak bagus juga. Kemungkinan besar ya mereka akan melakukan yang namanya flash sale, discount ya. Mereka akan melakukan diskon besar-besaran gitu kan, dan akhirnya mereka mengurangi profitability dari perusahaan demi dapetin cash flow. Nah, jadi kemungkinan besar nih ya November Desember itu bakal banyak flash sale. Itu kenapa? Karena inventory itu harus dilepas ya, harus dilikuidasi. Jadi salah satu strateginya di keuangan adalah likuidasi inventory, itu mungkin yang bisa dilakukan. Ya, akhirnya ini yang menyebabkan perusahaan loss tapi tetap positif cash flow. Tapi di kondisi yang lain, apa yang Anda mesti lakukan? Anda harus review lagi aktivitas sales-nya, ya. Cost structure-nya coba diperhatikan lagi. Kalau lagi krisis seperti ini ya, maka cost-nya harus cost krisis, bukan cost normal, gitu ya. Anda harus betul-betul mapping yang mana cost yang penting, yang mana yang nggak terlalu penting, gitu ya. Anda harus lihat aktivitasnya. Jadi Anda harus atur. Ya, apa yang kita bisa lakukan di sini? Mungkin Anda rubah dulu menjadi variabel. Semua fixed cost, ada beberapa fixed cost yang mungkin Anda bisa rubah menjadi variabel. Review lagi cost of goods sold, ya, HPP. Ya, saya dengar-dengar juga ada beberapa yang ngadu ke saya bahwa HPP justru meningkat, ya. HPP-nya meningkat pada saat krisis. Kenapa ya, nanya saya gitu? Saya kurang tahu, mungkin bahan baku, bisa juga karena productivity. Ya, apa itu productivity? Misalkan nih, yang tadinya Anda sehari itu produksi bisa sampai misalkan 10.000 misalkan ya. Lalu pada saat krisis seperti ini ternyata Anda hanya produksi misalkan 100. Ya, jauh banget kan. Jadi turun atau 1.000 lah, jadi tinggal 10%. Padahal Anda punya mesin, punya aset yang didepresiasi untuk 10.000. Nah, mungkin itu salah satu penyebab HPP-nya tinggi. Kenapa? Karena beban depresiasinya meningkat. Ketika produktivitas menurun, depresiasi itu meningkat. Overhead juga dia akan meningkat. Itu yang akan menyebabkan HPP-nya akan tinggi. Lalu market return, produk-produk yang retur itu Anda perhatikan, diskon juga jadi salah satu penyebab perusahaan itu loss gitu ya. Marketing cost, coba cari program-program marketing cost di sini untuk yang short term yang bisa langsung Anda konversi menjadi penjualan gitu ya, review overhead, OPEX dan segala macam. Ini mungkin yang harus Anda lakukan sehingga secepat mungkin Anda bisa pindah ke kuadran nomor 1, teman-teman. Lalu kalau Anda ada di kuadran nomor 3, apa sih kuadran nomor 3? Kuadran nomor 3 itu warnanya kuning nih, zona kuning nih. Yaitu perusahaan yang profitable tapi negatif cash flow. Apa sih kondisinya? Kondisinya mungkin ya, Anda jualan, Anda ngasih termin of payment ke mitra Anda. Ya, misalkan Anda adalah brand owner, Anda punya 100 cabang mitra, ya. Lalu Anda juga berbisnis di bahan baku, artinya Anda punya yang namanya central kitchen, let's say seperti itu ya, kita ambil contoh F&B lah. Nah, lalu Anda jual bahan baku itu ke mitra Anda, ke outlet-outlet, ya. Lalu Anda kasih termin of payment ke outlet tersebut. Misalkan Anda kasih termin of payment-nya 2 minggu, gitu ya. Nah, jadi Anda produksi, jadi mitra itu tinggal langsung nerusin sampai ke konsumen. Pada saat COVID seperti ini, ya, restorannya kan sepi gitu loh. Artinya mitra Anda juga terganggu dari sisi bisnisnya.
Lalu apa yang menyebabkan? Yang menyebabkan mitra Anda tidak bisa bayar kewajibannya ke Anda. Lalu mitra Anda minta, ya udahlah diundur deh, diapain. Dan Anda sebagai brand owner atau principal, ya Anda nggak bisa ngapa-ngapain, gitu loh. Nggak bisa ngapa-ngapain. Kenapa ya? Karena itu brand Anda sendiri. Anda mau nagih yang keras juga itu mitra Anda, jadi bingung juga gitu kan. Nah ini juga mungkin salah satu yang menyebabkan cash flow negatif during crisis. So, apa yang mesti dilakukan? Ya, Anda improve sales. Apapun caranya, cari cara untuk tetap improve sales. Ya, review ARAP. Mungkin Anda juga harus negosiasi ulang dengan supplier Anda. Karena kenapa Anda nagih AR, nagih piutang? Karena Anda punya hutang. Jadi kalau mitra Anda nggak bisa bayar, atau ya Anda juga tahu kondisi seperti apa, mungkin Anda bisa ke supplier ya untuk bicara ke supplier untuk direview pembayarannya bisa lebih lama. Lalu Anda cek inventory. Ya, yang mana inventory yang bisa segera dijadikan uang. Kita ingat ya, di bulan Maret, April itu muncul satu varian baru minum kopi, yaitu apa? Orang beli kopi literan. Jadi kopi 1 liter itu baru ada tuh, jarang dulu orang beli kayak gitu. Jadi beli 1 liter ditaruh di rumah di kulkas segala macam deh tuh. Nah itu salah satu strategi yang bagus menurut saya, ya cepat. Nah problemnya yang saya lihat nggak semua perusahaan bisa secepat itu berubah. Ya banyak perusahaan yang nggak terlalu agile, nggak gesit, nggak cepat berubah. Ya mungkin karena birokrasi, mungkin karena pengambil keputusannya sangat rumit. Akhirnya apa? Ya di depan mata ya terlalu lama. Sementara kita lihat bisnis-bisnis yang masih kecil, ya justru dia malah lebih cepat ngelihat peluang. Ya kita bisa lihat ya teman-temannya. Jadi Anda review lagi inventory, Anda jual tuh. Ya, apakah Anda mau jual itu bentuknya bundling, bulk dan segala macam, kasih diskon, bikin paket-paket dan segala macam. Yang penting inventory bisa keluar. Untuk apa? Untuk menyelamatkan cash flow. Lalu apa yang mesti Anda lakukan lagi? Capex. Capex planning itu kalau yang nggak penting-penting amat, nggak perlulah Anda capex ya. Nanti dulu, tunda dulu semua kebutuhan untuk beli aset ya. Kecuali memang Anda harus investasi, tapi pastikan investasi during crisis itu adalah investasi yang cepat-cepat aja, yang langsung bisa menghasilkan. Kalau bisa Anda tanam duit siang, malam udah balik lagi dengan keuntungannya. Nah, itu investasi yang kita mungkin pilih. Gitu ya. Jangan sampai Anda pada saat seperti ini Anda coba maksakan diri untuk beli aset yang menyebabkan arus kas Anda bermasalah. Ada nggak yang punya masalah kayak gini? Banyak ya, banyak banget gitu ya. Lalu Anda bikin cash flow planning, dan kalau memang dari sisi operasional udah nggak bisa lagi Anda apa-apain, ya coba cari sumber pendanaan ya untuk menyelamatkan bisnis Anda. Gitu ya. Nah, tapi saran saya sebisa mungkin teman-teman, pada saat kita lagi defense seperti ini, lagi bertahan seperti ini, gitu ya, saran saya adalah sebisa mungkin Anda bisa bertahan dari operasional. Ya, jangan sampai Anda harus disuntik ya, harus dapetin duit dari pihak ketiga. Kenapa? Karena itu ada cost of money-nya. Yang namanya duit dari bank, duit dari investor itu tetap ada biayanya, dan itu harus Anda masukkan. Nah, jadi sebisa mungkin kita bisa bertahan dari operasional sampai nanti semuanya bisa kembali lagi normal. Lalu apa yang Anda lakukan kalau Anda di nomor 4? Gitu ya. Saya simple aja lah presentasinya, cuma apa sih yang mesti dilakukan. Oke, nomor 4 itu apa sih? Nomor 4 ini zona merah. Ya, zona merah. Zona merah itu adalah perusahaannya selama krisis rugi dan negatif cash flow. Begitu ya. Rugi dan negatif cash flow plus ownernya mulai depresi. Itu mulai bahaya teman-teman. Kalau rugi dan negatif cash flow, oke, fine ya. Cukup sampai di situ variabelnya. Jangan ditambah-tambah lagi Anda depresi lah, mulai stres lah segala macam. Kenapa? Tenang aja. Ya, tenang aja, you are not alone gitu ya. Jadi Anda nggak sendirian, banyak yang mengalami seperti ini. So, apa yang mesti dilakukan? Oke, yang Anda mesti lakukan kalau Anda di nomor 4 adalah tarik nafas yang dalam, itu yang penting. Yang pertama, yang kedua adalah terima ini sebagai satu proses. Itu dulu. Jadi Anda tetap jernih. Yang ketiga adalah coba cari mentor,
cari advisor, cari second opinion untuk minta masukan ke mereka, kira-kira apa yang mesti dilakukan. Ya, Anda perlu teman di situasi nomor 4, Anda perlu teman bicara gitu ya. Jangan ambil gitar di pojokan nyanyi-nyanyi gitu kan, nanti Anda nyari tali habis itu biasanya. Oke, jadi apa yang mesti dilakukan? Tenang aja ya. Yang pertama adalah Anda coba review bisnis modelnya. Ya, bisnis modal apa lagi yang bisa kita rubah? Kita ingat ya kemarin, banyak restoran akhirnya jualan di Tokopedia, jualan di Shopee, mereka merubah bisnis modelnya sementara ya. Mereka jual retail, jual frozen food, dan segala macam. That's fine. Ya, nggak ada yang salah pada saat di bisnis model. Jangan lupain dulu yang namanya market positioning, branding. Perusahaan-perusahaan besar kita bisa lihat Pizza Hut. Pizza Hut hari ini jualannya di pinggir jalan. Orang akan nanya, itu nggak ngerusak brandnya? Enggak. Ya, enggak. Kenapa? Karena semua orang tahu ini lagi krisis. Gitu ya. Even kalaupun nanti keputusan perusahaan Anda adalah harus tutup dulu, nggak apa-apa. Gitu ya. No problem. Itu nanti kalau gue tutup 6 bulan, nanti brand gue gimana? Jangan takut dengan market positioning. Saya kalau ada orang-orang yang masih ngomong di situasi krisis ini, ngomong jagain brand, bilang saya marahin tuh. Gitu ya, karena Anda harus selamatkan dulu perusahaan, dan orang tahu ya bahwa kondisi perusahaan seperti ini, Anda boleh merubah bisnis model, jangan takut merusak Anda punya brand. Ya, lalu apa? Sales activity-nya coba Anda perhatikan lagi. Anda lihat cost structure-nya, mungkin Anda bisa rubah dari variabel dari fixed cost menjadi variabel dulu, lebih banyak bermain ke insentif ya, main di komisi dan segala macam. Bikin rencana cash flow, capex planning ditunda, dan yang paling penting kalau Anda ada di nomor 4 adalah Anda jalankan yang namanya short term program. Short term program, very short term. Ya, apa itu maksudnya? Maksudnya strateginya Anda review tiap minggu, jalan atau enggak. Ya, jangan jalankan long term program di situasi seperti ini. Anda harus cek terus. Kalau ini enggak jalan, apalagi caranya? Jadi terus Anda evaluasi. Begitu juga dengan cash flow planning. Cash flow planning-nya itu harus tiap minggu Anda review. Ya, jangan sampai Anda cuma nge-review-nya per bulan. Jadi betul-betul Anda straight jagain ya keuangan perusahaan ya untuk bisa selamat. Oke, seperti itu kira-kira.